Qul amara rabbi bil qist. Katakan Muhammad, justru Allah itu memerintahkan, Tuhanku, Allah Tuhanku itu memerintahkan untuk berbuat adil, bil qist, berbuat adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, dan hendaklah kamu menghadapkan wajahmu di setiap masjid, maksudnya disuruh sholat. Jadi Allah itu merintah malah suruh adil dan melaksanakan sholat di masjid-masjid, begitu, masjid manapun. Wad'uhu mukhlishina lahuddin, dan sembahlah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, demi agama Allah. Maksudnya itu kalau menyembah Allah itu dengan seikhlas-ikhlasnya, demi untuk melaksanakan perintah Allah itu tadi, agama yang mukhlisin, agama yang ikhlas. Jadi menyembah Allah betul-betul karena betul-betul niat yang benar, tidak karena sesuatu yang lain, ya. Disuruh menyembah kepada Allah dengan secara ikhlas dalam melaksanakan agama Allah itu. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah menciptakan kamu yang pertama, dan dia akan dan dia akan menghidupkan kamu kembali besok di akhirat. Ya, Allah itu secara ikhlas tuh menciptakan manusia yang pertama kali dari Adam sampai berikutnya itu diciptakan itu, toh nanti akhirnya mereka itu akan dikembalikan kepada Allah, hidup di alam yang lain, yaitu alam akhirat besok itu perlu diketahui itu. Farikon hada wa farikon haqa alaihimud dhalalah, sebagian dari orang-orang itu ada yang Allah berikan petunjuk, dan sebagian mereka itu yaitu akan mendapatkan ataupun disesatkan oleh Allah. Jadi sebagian manusia itu ada yang diberi petunjuk Allah menunjukkan ke jalan yang benar, siratal mustaqim, tapi ada sebagian yang mereka itu justru disesatkan secara hak, secara sebenarnya oleh Allah. Innahum takhudhu syayatina awliya'a min dunillah. Nah, orang-orang yang disesatkan itu, innahum, mereka itu yaitu orang-orang yang menjadi setan itu menjadi pemimpinnya, menjadi pelindungnya. Jadi orang yang selalu mengangkat pemimpin setan, yang pemimpin yang jiwanya tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, hanya mengikuti setan, itu mereka mengangkat pemimpin itu ya setan itu, min dunillah, selain Allah. Dia tidak mau menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, sebagai pelindungnya, tapi malah milih setan dijadikan pemimpin. Bayasabuna annahum muhtadun. Wah, mereka mengangkat pemimpin setan-setan itu malah mereka merasa bahwa mereka menyangka bahwa mereka itu sudah mendapat petunjuk. Wah, gitu. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hei anak Adam, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah atau pakailah perhiasanmu, ya termasuk pakaianmu, ya. Ya, yang baik-baik itu inda kulli masjidin, pada waktu kamu pergi ke sholat ke masjid. Jadi ini ayat ini menjelaskan bahwa orang Islam kalau pergi ke masjid diperintahkan untuk pakai pakaian yang bagus-bagus, ya. Syukur pakai wangian, ya, yang wangi-wangi itu diperintahkan oleh Allah seperti ini loh. Jangan malah ke masjid pakai pakaian ya pakai gambar macam-macam gitu. Apalagi kalau nanti usum kampanye pakai baju, pada waktu Jumatan pakai baju yang pakai gambar partai-partai tertentu, itu jangan, tidak boleh seperti itu. Kalau tahu mesti tidak akan melaksanakan. Kenapa? Dengan membawa pakaian yang bertanda gambar itu kan berarti nanti akan mengganggu orang di belakangnya. Masa orang salah di kampanye ini suruh melihat dan mau nyoblos gambar itu kan tidak benar toh. Kalau mau ke masjid ya pakailah yang putih-putih, yang bersih, yang bagus-bagus, yang masih baru, pakai wangian begitu. Dan nyatanya dalam masyarakat banyak begitu.
Orang ke masjid pakai baju-baju, kaos-kaos yang gambar yang bermacam-macam. Itu ndak bener, ndak baik lah pokoknya. Ini dikaitkan dengan ayat ini. Kalau ke masjid itu ndaklah pakai pakaian perhiasan-perhiasan yang baik-baik ke masjid itu. Wa kulu wasrabu wala tusrifu. Nah, makanya kamu sekalian para manusia, ndaklah kamu makan dan minum wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Nah, makan itu ya sewajarnya saja. Sebaiknya makan itu berhenti sebelum kenyang. Minum itu ya demikian. Tidak sepuas-puasnya sampai blokek, jangan begitu. Ya cukup saja. Supaya kita sekedar tidak haus, ya begitu. Dalam keadaan yang wajar, yang sederhana, tidak berlebihan. Ini perintahnya kok. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah itu tidak senang, tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Qul man harama zinatallahi allati arja li ibadihi wa tayyibati minar rizqi. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hambanya? Jadi Allah itu menurunkan bermacam-macam yang bisa dipakai sebagai perhiasan oleh manusia. Lalu siapa yang berani mengharamkan itu? Oh, itu ciptaan Allah untuk para manusia, untuk dinikmati para manusia kok. Siapa yang berani mengharamkan? Watoyibat, dan mengharamkan yang baik-baik, minar rezeki, rezeki yang enak-enak itu. Ya, jangan sampai tingkat mengharamkan ya. Berlebihan saja tidak boleh ya. Allah tanya, siapa itu yang berani mengharamkan perhiasan yang dikeluarkan untuk hambanya dan juga yang baik-baik dari rezekinya itu? Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah bahwa perhiasan-perhiasan itu diperuntukkan kepada orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Jadi perhiasan yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia itu ya perlu dinikmati dalam hidup di dunia ini. Ya terbukti ya banyak ibu-ibu yang kebanyakan memanfaatkan perhiasan itu pada waktu jagong, umpamanya pergi ke perhelatan, wah pakai pakaian yang paling baru-baru, ya, pakai perhiasan, ya, lalu bermakeup yang sedemikian rupa, wah begitu kan? Itu di dunia itu. Khalisatan yaumal qiyamah, dan juga perhiasan yang diturunkan Allah itu ya khusus ya besok di kiamat. Dari kiamat itu juga Allah itu memberikan perhiasan-perhiasan seperti itu bagi orang yang dikehendakinya, yang beramal soleh sebagai pahalanya. Kadzalika nufasilul ayat liqaumi ya'lamun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, ya kekuasaan Allah, liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengerti. Artinya supaya mengerti bahwa Allah itu Maha Kaya, ya, yang punyai macam-macam harta benda yang ada di langit dan bumi. Apapun yang ada di bumi dan langit itu milik Allah semua. Ada di antaranya yang berupa perhiasan, ya, yaitu yang dikeluarkan untuk para manusia itu, untuk dinikmati dunia. Apalagi besok ada juga yang sampai di akhirat sana itu. Qul innama harrama rabbiyal fawakisa ma dhahara minha wa ma baton wal ismi wal bagya bi ghairi haq. Katakanlah, sesungguhnya Allah itu hanya mengharamkan, sesungguhnya Tuhanku itu hanya mengharamkan apa? Al-fawakisa, yaitu perbuatan-perbuatan keji. Ya, perbuatan keji itu ya termasuk keserian, termasuk ya perbuatan selingkuh, ya pokoknya ya macam-macam gitu, itu ya keji itu. Ma dhahara minha wa ma baton, perbuatan keji baik yang tampak maupun tidak tampak. Ya saya kira untuk menerangkan apanya perbuatan keji yang tampak dan tidak tampak itu sudah saya tahu semua itu. Wal ismi, dan diharamkan berbuat dosa, wal bagya bi ghairi haq, dan melanggar hak orang lain
tanpa hak. Ya melanggar hak lain itu umpamanya ya orang menjambret, orang mencuri sepeda motor orang lain, orang merampok, orang gedor, orang korupsi, itu semuanya kan melanggar hak. Coba orang korupsi itu, kan yang diambil itu uang negara yang berasal dari rakyat yang mestinya untuk rakyat. Tapi mengapa diambil? Nah, itu berarti mereka itu melanggar hak orang lain. Nah, itu hukumnya haram. Nah, itu tadi inama haroma Robi, Allah mengharamkan. Ya, jadi kalau hukum haram itu ya dosa. Wantu syriku billahi malam yunazil bihi sultana. Dan janganlah kamu sekalian mensekutukan Allah dengan yang lain, yang Allah sendiri tidak menurunkan itu alasan-alasan atau ya hujah-hujah yang memerintahkan orang itu untuk berbuat syirik. Tidak ada, Allah tidak memerintahkan itu. Yang keluar ya wala tusyriku, kamu jangan mensekutukan Allah. Tidak ada Allah memerintahkan mensekutukan Allah dengan yang lain, tidak ada itu. Alasannya tidak ada. Wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kamu juga tidak boleh itu mengatakan terhadap Allah itu sesuatu yang kamu tidak tahu. Umpamanya Allah punya anak. Wah, Allah gak punya anak. Lah yang ngomong itu apa tahu kalau betul-betul Allah punya anak? Kapan anaknya lahirnya, kapan? Ya, siapa yang merawat kelahiran itu? Wah, siapa itu? Apa kamu nggak tahu? Apa kamu tahu seperti itu? Nah, kamu tidak tahu, mbak tidak ngomong tentang Allah, tentang seperti itu. Tidak tahu ngomong-ngomong tentang Allah seperti itu. Allah punya anak. Wah. Kapan, di mana, siapa yang menjadi bidannya? Wah, begitu kan? Kamu nggak tahu kan? Kok berani-beraninya kamu itu mengatakan Allah punya anak? Itu contoh seperti ini. Mantakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan diharamkan itu hukumnya itu mengatakan sesuatu pada Allah ya yang sebetulnya Allah tidak seperti yang dikatakan itu hanya karena dia tahu saja. Walikulli umatin ajal. Dan setiap manusia, setiap umat itu sudah ada ketentuan ajal. Maksudnya kapan matinya sudah ditentukan itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal mereka, batas waktu kematian mereka itu, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa ditunda sedikit pun. Sudahlah, kalau sudah sampai jatahnya, entah bagaimana caranya, ya sudah jatahnya ya mati. Didatangi para malaikat penjabut nyawa itu mati gitu. Wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dipercepat matinya seorang itu. Kalau belum jatahnya ya sudah, belum mati. Tapi kalau sudah datang ya tidak bisa ditunda-tunda gitu. Makanya Allah berfirman, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah. Apabila sudah datang ajal mereka, maka tidak bisa diakhirkan, ditunda sebentar pun, tidak bisa, sesaat saja tidak bisa. Walah tak dimun, dan juga tidak dapat dipercepat.